Oke, halo semuanya. Sebelum mulai presentasi, perkenalkan dulu nama saya Edi Cakra Emanuel Sinaga. Di sini saya akan presentasikan Insurance Analytic, yang merupakan final project dari kelas probability dari Sekolah Data Pacman. Oke, ini outline-nya. Pertama, introduction, dataset, descriptive analysis, categorical analysis, continuous analysis, korelasi, dan hypothesis testing. Diakhiri dengan konklusi. Introduction. Eee, saya sebagai data analisis di suatu saya sebagai data analis di suatu perusahaan asuransi, ditunjuk untuk melakukan analisis mendalam dari profil pengguna produk asuransi. Profil yang diberikan meliputi data umur, gender, BMI, jumlah anak, perokok, region domisili, dan jumlah tagihan, dengan total data yang didapatkan yaitu 1.338 data. Oke, ini dataset dan tools. Data yang diberikan dalam format CSV dan berisikan 1.338 data pengguna, meliputi umur, gender, BMI, jumlah anak, perokok, domisili, dan tagihan. Tools yang saya gunakan dalam pengolahan data adalah Google Sheets, dan detail pengolahannya sudah diberikan linknya. Nanti terdiri dari banyak tab memuat setiap pengolahan. Oke, pertama descriptive statistic analysis. Rata-rata umur pengguna didapat dengan cara menjumlahkan semua umur dibagi dengan, eee, berapa berapa, data umur. Didapatkan bahwa rata-rata umur pengguna 39 tahun. Kemudian yang kedua, rata-rata BMI pengguna yang merokok. Didapatkan dengan cara menjumlahkan BMI yang merokok dibagi dengan jumlah pengguna yang merokok. Didapatkan bahwa rata-rata BMI adalah 30,71. Kemudian perbandingan variansi tagihan perokok dan non-perokok didapatkan dengan rumus seperti ini. Dan standar deviasinya didapatkan dengan mengakarkan variansi. Kita dapatkan bahwa rentang tagihan perokok eee, berkisar 20.000 sampai 43.000, sedangkan non perokok 2.000 sampai 14.000. Kemudian untuk rata-rata umur perempuan dan umur laki-laki yang merokok, kita dapat dengan cara membagi, eee, umur, given dia merokok dan dia perempuan, dibagi dengan jumlah, perokok yang perempuan. Dan untuk yang laki-laki dapatkan dengan metode yang sama dan mengganti variabel female dengan male. Dapatkan bahwa rata-rata umur tidak jauh berbeda, 38,6 untuk umur perempuan dan 38,4 untuk umur laki-laki. Dan berikutnya adalah rata-rata tagihan perokok dan non-perokok. Tadi kita sudah lihat persebaran dari standar deviasinya. Kita bisa lihat juga dari rata-rata memang agak jomplang, di mana non-perokok 8.400 dan yang perokok 32.000. Didapatkan dengan, untuk misalnya untuk non-perokok, kita bagi, tagihan, given dia non-perokok dibagi dengan jumlah semua orang yang non-perokok. Kemudian untuk nomor 6, rata-rata tagihan perokok dengan BMI di atas 25 dan rata-rata tagihan non-perokok BMI di atas 25. Di sini kita dapatkan bahwa result BMI-nya tidak jauh berbeda dengan tagihan non-perokok rata-rata 32,5, tagihan perokok 32,83. Caranya juga dapat dengan cara yang mirip, yaitu mencari jumlah, tagihan dari, given dia perokok dan BMI 25, di atas 25, dan yang satunya given dia non perokok dan BMI di atas 25, dibagi dengan jumlah populasi masing-masing. Kemudian nomor 7, BMI laki-laki dan BMI perempuan. Di sini, given dia male dibagi dengan jumlah data yang male, rata-rata BMI laki-laki 30,94, sedangkan perempuan 30,38. Perbedaannya tidak begitu jauh ya, masih di sekitaran 30. Ini untuk BMI perokok dan non-perokok, sama juga, BMI perokok 30,71, non-perokok 30,65. Tidak begitu jauh dari nilai 30.
Analisisnya adalah didapat dari 1.338 orang dengan rata-rata 39 tahun. Ditemukan kecenderungan bahwa perokok punya tagihan yang jauh lebih besar dibandingkan non-perokok. Sedangkan secara BMI saja, umur saja, ataupun gender saja tidak begitu terlihat pengaruhnya secara signifikan. Oke, kita masuk ke categorical variable analysis. Di sini jumlah tagihan gender tertinggi secara sederhana saja dijumlahkan dengan menjumlahkan semua data female, dan untuk laki-laki dijumlahkan variabel ya, female tadi ganti dengan male. Dapatkan jumlah tagihan perempuan sejumlah 8.321 dan laki-laki 9.434.700, di mana jumlah tagihan laki-laki lebih besar dari tagihan perempuan. Kemudian perbandingan tagihan per region. Di sini kita punya region Southwest, Northwest, Southeast, dan Northeast. Kita uh, ini ke record. Oh, oke, oke. Kita lakukan penjumlahan dari jumlah tagihan masing-masing. Ini chart sum-nya, kemudian dibagi dengan jumlah tagihan overall. Didapatkan distribusi peluang tagihan yang tidak jauh berbeda, dengan Northwest yang paling besar dibandingkan Southwest, Southeast, dan Northeast. Disimpulkan distribusi tagihan per region cukup rata. Kemudian perbandingan proporsi data per region. Proporsi data didapatkan dengan cara count dari jumlah data Southwest, count jumlah data Northwest, dibagi dengan count keseluruhan. Proporsi datanya juga tidak begitu jauh, sama seperti di bagian charges, 0,24 sampai 0,27. Kemudian untuk perbandingan proporsi perokok dan non-perokok. Sama dengan cara nomor 3, kita dapat count dari perokok saja, count non-perokok saja, dan dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah keseluruhan. Proporsi data kita lihat lebih banyak dari non-perokok. Kemudian peluang tiap gender jika diketahui seorang perokok. Nomor 5-nya sebenarnya gender perempuan, nomor 6 gender laki-laki. Di sini saya satukan dalam satu slide. Peluang perempuan given dia perokok didapat dengan cara membagi jumlah data perokok yang perempuan dibagi dengan jumlah data perokok keseluruhan, didapat peluang 0,4197, dan laki-laki 0,5802. Di sini kita lihat peluang gender laki-laki diketahui merokok lebih besar dari peluang perempuan diketahui merokok. Ini adalah distribusi tagihan per region. Di sini di Google Sheet agak sulit ya untuk melakukan fitting garis, sehingga tapi ini kita bisa lihat secara kasat mata bahwa semuanya skew distribusi ke kiri, dengan range tagihan paling banyak ditemukan di area 3.000 sampai 14.000 untuk masing-masing per region. Hasil analisisnya adalah perusahaan memiliki sebaran pengguna yang cukup merata secara region, dan dari keseluruhan data didapatkan jasa asuransi mayoritas adalah yang tidak merokok. Dan untuk yang merokok, gender laki-laki merupakan penyumbang tagihan terbesar dibandingkan gender perempuan yang merokok. Secara regional, besaran tagihan terdistribusi tidak merata, skew ke kiri, dengan besaran tagihan secara general 3.000 sampai 14.000. Kita lanjut ke continuous variable analysis. Di sini yang pertama kita butuh tahu distribusi tagihan berdasarkan BMI. Saya ngelakuin plot BMI untuk melihat bentuk persebaran. Kemudian kita bisa lihat ini terdistribusi normal, dan untuk memudahkan penghitungan peluang tagihan berdasarkan BMI, saya membuat range interkuartil dengan Q1 proporsi 0,67 dari Q2-nya dan Q3 plus dari Q2-nya. Kemudian kita dapat kuartil 1 BMI 27, min-nya 31, kuartil 3 BMI 35. Di sini setelah didistribusikan semuanya skew ke kiri dengan range yang bisa dibilang
eee, sulit untuk diinterpretasikan karena, mmm, cukup, eee, cukup ada outlier di sebelah kanan, misalnya di bagian yang BMI range 31 sampai 35 dan di BMI lebih besar 35 dan yang paling tidak ada outlier mungkin di 27 sampai 31. Namun kesamaan semuanya adalah tagihannya skew ke kiri pada range BMI. Kemudian di nomor 2, bagaimana peluang perokok yang BMI lebih dari 25 mendapat tagihan 16.700, lebih besar dari 16.700. Kita mengambil dengan cara membagi jumlah orang yang memiliki BMI lebih dari 25 dan charges-nya lebih dari 16.700 dibagi dengan jumlah orang yang BMI 25. Jadi peluangnya didapatkan bahwa di antara 1.091 orang yang BMI lebih dari 25, ada 283 orang yang punya charges, lebih dari 16,7. Didapatkan probability-nya 0,26. Kemudian nomor 3, peluang tagihan lebih dari 16.700 jika diketahui orang tersebut adalah perokok. Kita membagi jumlah orang dengan charges lebih dari 16.700 dan perokok dengan jumlah perokok. Jadi di antara 274 orang yang merokok, eee, cenderung memiliki tagihan lebih dari 16.700 ditunjukkan dari peluang 0,92 atau hampir 1 ya. Kemudian untuk perbandingan peluang BMI lebih dari 25 dan charges lebih dari 16.700 dan BMI kurang dari 25 dan charges lebih dari 16.700. Di sini pembedanya adalah yang satu BMI lebih, yang satu BMI kurang, namun kesamaannya adalah charges-nya sama-sama lebih besar dari 16.700. Sehingga secara keseluruhan ada 334 orang dengan tagihan lebih dari 16.700 dan setelah dibagikan jumlah, given dia BMI kurang dari 25 dan charges lebih, BMI lebih dari 25 dan charges lebih, dapatkan bahwa peluang, paling besar adalah 0,84 pada BMI lebih dari 25. Sehingga di antara 334 orang cenderung ditemukan, BMI lebih dari 25 punya tagihan lebih dari 16.700. Kemudian perbandingan peluang antara perokok dan non-perokok jika memiliki tagihan 16.700 dan BMI lebih dari 25. Kita dapat dengan cara membagi jumlah orang yang perokok memiliki BMI lebih dari 25 dan tagihan 16.700 dengan jumlah orang yang memiliki BMI lebih dari 25 dan tagihan 16.700. Begitupun sebaliknya untuk orang perokok. Di antara 283 orang yang punya BMI lebih dari 25 dan tagihan lebih dari 16,7, didapatkan kecenderungan perokok punya peluang lebih besar daripada non-perokok untuk mendapatkan, eee, untuk mendapatkan, eee, mmm, eh, untuk kita mendapatkan orang yang punya, eee, kecenderungan BMI lebih dari 25 dan tagihan lebih dari 16,7 dan dia adalah perokok, dibandingkan saat dia BMI-nya lebih dari 25 dan tagihan lebih besar, dia non-perokok, peluangnya lebih kecil. Nah, analisisnya, di antara 1.091 orang dengan BMI besar, didapatkan kecenderungan tagihan yang kecil. Di antara 274 orang yang merokok, didapatkan peluang besar untuk tagihan yang besar juga. Di antara 300 orang yang tagihan besar, cenderung ditemukan BMI yang besar. Dan di antara 283 orang yang BMI-nya besar dan tagihannya besar, kecenderungan perokok berpeluang lebih besar daripada non-perokok. Dari hasil di atas, ditemukan bahwa jasa asuransi yang merokok memiliki tagihan yang paling besar, sedangkan parameter BMI tidak terlalu berpengaruh, karena sampelnya kecil ya, tadi 300 orang dibandingkan 1.300 saja.
Selanjutnya kita perlu melakukan korelasi antar masing-masing variabel untuk menindaklanjuti analisis ini. Di sini saya melakukan 30 korelasi untuk melihat yang mana saja variabel yang memiliki hubungan yang erat dari semua umur, gender, region, kecenderungan pokok, dan data tagihan. Kemudian saya masukin, setelah saya lihat bahwa bisa kita lihat bahwa nah di sini saya melakukan korelasi yang paling besar ini korelasi BMI dan tagihan given sampelnya ini adalah perempuan, sampelnya adalah perokok dan perempuan. Dia yang punya korelasi paling besar, sebesar 0,84. Ini dikorelasikan dengan tagihan ya. Jadi semakin besar BMI pada perokok dan female, semakin besar juga tagihannya. Dari sini top 5-nya adalah perokok dan female, perokok dan orang yang tinggal di kawasan utara, northern, dan kemudian perokok secara keseluruhan, lalu perokok dan southern. Saya menggabungkan southwest dan southeast untuk mendapatkan southern, dan northwest digabungkan untuk mendapatkan northern. Kemudian yang nomor 5 adalah perokok dan laki-laki. Yang berikutnya sudah berbeda jauh, karena yang eh, peringkat 6-nya 0,38 dibandingkan 0,7 di peringkat 5. Sehingga saya fokus pada 5 teratas. Di sini kita bisa lihat kesamaannya 5-5-nya perokok ya. Ini adalah summary-nya. Korelasi paling kuat terjadi pada perokok perempuan, dan yang kesamaan semuanya adalah semuanya perokok. Ini adalah distribusinya. Kemudian analisisnya adalah di charges atau tagihan paling tinggi berkorelasi dengan BMI pada perokok perempuan, perokok daerah utara, perokok secara general, perokok daerah selatan, dan perokok laki-laki. Dan dari 5 ini mereka memiliki kemungkinan paling berkorelasi dengan tagihan dibandingkan kasus lainnya. Ini adalah hipotesis testing. Hipotesis pertama adalah tagihan kesehatan perokok lebih tinggi daripada kesehatan non-perokok. Oleh karena data memenuhi syarat, pertama, standar deviasi dari populasi diketahui, jumlah sampel digunakan lebih dari 30. Di sini saya menggunakan 79 sampel dari 1.300 populasi. Saya menggunakan uji hipotesis dengan menggunakan z-test, dan alpha significance levelnya 0,05. Kita lihat di tabel, z-score-nya 1,64. Jadi pertama, klaim kita itu tagihan perokok lebih besar dari tagihan non perokok. mu1 lebih besar dari mu2. Di sini kita masukkan eh, hipotesis nolnya, mu1 lebih kecil sama dengan mu2. Dan bersifat right tail, artinya jika z-score yang kita hitung lebih besar daripada yang dari alpha, maka H0 akan ditolak. Dan di sini kita dapat bahwa Z-nya 16, jauh di atas jangkauan Z alpha, maka H0 kita tolak dan H1 kita terima. Dan terbukti bahwa tagihan perokok lebih besar dari tagihan non-perokok. Untuk hipotesis kedua, eh, metode yang digunakan sama dengan metode hipotesis pertama, dan didapatkan bahwa Z-score-nya 2,24 atau lebih besar dan berada di zona kritis. Lebih besar dari 1,64 dan berada di zona kritis, sehingga H0 ditolak, dan bisa dikatakan tagihan kesehatan BMI yang di atas 25 akan lebih tinggi dari tagihan dengan BMI di bawah 25. Untuk hipotesis 3 juga sama. Metode yang digunakan adalah z-test karena standar deviasinya kita tahu, jumlah sampelnya lebih besar dari 30, dan didapat z-score-nya 2,17 di dalam zona kritis lebih dari 1,64, sehingga
bisa kita katakan bahwa tagihan perempuan lebih besar dari tagihan laki-laki. Untuk konklusinya dari 1.300 data pengguna, didapatkan mayoritas tagihan yang besar berasal dari pengguna yang punya kebiasaan merokok. Dan dari data perokok didapatkan korelasi kuat antara BMI di atas 25 dengan tagihan yang bengkak untuk perokok, terutama perokok perempuan. Kondisi yang mempengaruhi besar tagihan adalah kecenderungan pengguna sebagai perokok, kecenderungan pengguna sebagai perokok perempuan, dan kecenderungan pengguna sebagai perokok yang berdomisili di region utara. Kita butuh implementasi lebih lanjut di Python karena sulitnya melakukan plotting secara 3D untuk menampilkan joint distribution di Google Sheets. Di sini tadinya saya pengen melakukan joint distribution untuk lebih dapat ngelihat per region itu seperti apa peluangnya. Kemudian kita perlu melakukan uji hipotesis juga dengan metode lain selain z-test untuk komparasi hasil agar untuk melatih penggunaan metode hipotesis testing yang lainnya. Ini adalah link dari Google Sheet-nya. Link GitHub repo-nya akan menyusul setelah video ini di-upload. Berikut adalah referensinya, pertama dari kelas Pacman, yang kedua adalah hipotesis testing between two means with two samples. Di sini saya dapat bagaimana z-test, bagaimana kapan harus menggunakan right tail, left tail, dan dua-duanya. Sepertinya sudah ya. Oke. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurangnya bisa kontak di mana ya, tambahkan dulu. Ini slide author. Silakan di add dan di kontak. Oke, sekian presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.